أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. صدق Allahul Azim. Yuk kita lihat terjemah makna daripada ayat 121 sampai 130 surat Al-A'raf. Surat yang ke berapa? Ke-7. Sudah masuk juz 9. Nah, ayat 121 sambungan dari ayat sebelumnya, yakni ayat yang dari mulai ayat 109 bahkan 109 dimulai dari ayat 103. Diringkaskan saja, kita ringkas ya bagi aspeknya. Jadi Allah telah mengutus Nabi Musa kepada Bani Israel ya. Kemudian Nabi Musa ini diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul dan diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dia sudah mendapat perintah untuk mengingatkan Fir'aun dan kaumnya. Maka dia datang bersama Nabi Harun dengan tujuan utama untuk membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Nah, kemudian dia datanglah kepada Fir'aun, datang dengan membawa mukjizat, yakni di mana dia bisa merubah tongkat jadi ular dan dia bisa mampu mengeluarkan cahaya dari tangannya. Maka ketika bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa menunjukkan mukjizat tersebut.
dan Fir'aun serta para pengikutnya menganggap ini adalah sebagai sihir. Maka kemudian Fir'aun meminta saran kepada para tokoh-tokoh yang ada di sekitar Fir'aun, dan akhirnya mereka menantang Nabi Musa akan mendatangkan para penyihir yang ada pada saat itu semuanya. Maka Fir'aun mengadakan sayembara, barang siapa yang mampu mengalahkan Musa maka dia akan mendapatkan hadiah dan dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Fir'aun. Maka kemudian ketika sudah tiba waktunya bertempur antara para penyihir Fir'aun dengan Nabi Musa, maka kemudian yang terjadi adalah para penyihir itu melemparkan sihir-sihirnya, melemparkan tongkat-tongkat serta hal lainnya menjadi ular yang sangat menakutkan. Nah, kemudian Allah mewahyukan kepada Fir'aun, kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Tongkat Nabi Musa kemudian memakan ular-ular tersebut sampai tidak tersisa. Maka Nabi Musa mengalahkan para penyihir itu. Kemudian setelah ternyata para penyihir itu kalah, maka Allah memberikan hidayah kepada para penyihir itu, yang kemudian mereka bertobat dan mereka memeluk agama Nabi Musa dan mengakui bahwa tiada Tuhan selain Tuhannya dari Musa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian yang terjadi adalah ayat dijelaskan para penyihir itu kemudian bersujud, fa'ulkiya wa ulkiya saharatu sajidin, dan para penyihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. Artinya mereka langsung bersujud kepada Allah karena meyakini kebenaran seruan Nabi Musa alaihissalam dan bukan sihir sebagai yang mereka duga semula. Jadi mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu sihir, sehingga ngambil sihir. Tapi ternyata itu adalah mukjizat yang tidak terkalahkan. Jadi yang disebut mukjizat itu adalah sesuatu yang mengalahkan sesuatu yang datang dari Allah. Jadi tidak bisa terjadi dan tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizat itu, karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengalahkan segalanya. Nah, termasuk Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Mukjizat Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan atau yang memang diperuntukkan bagi umat manusia secara umum, khususnya dalam umat Islam. Ini mukjizat. Kalau ini mukjizat, maka tidak ada tulisan manapun, tidak ada kitab manapun yang mampu mengalahkannya, karena ini mukjizat dari Allah. Al-Quran mukjizat. Maka kalau dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya yang ada di dunia ini, tidak bisa mengalahkan dari sisi manapun, dari sisi bahasa, dari sisi keindahan sastranya, dari sisi esensi daripada keseluruhan tentang tata kehidupan baik sekarang maupun nanti. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan mukjizatnya Al-Quran, di antara mukjizat yang terbesar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Musa diberikan mukjizat yang banyak sebenarnya, tapi salah satu yang dibawa Nabi Musa, yang ditunjukkan Nabi Musa kepada Fir'aun adalah mukjizat di mana mampu menjadikan tongkatnya ular, tetap mampu mengeluarkan cahaya darinya. Nah, setelah penyihir itu bersujud, dia mengakui Tuhan Nabi Musa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka kemudian mengucapkan qalu amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan pemilik alam semesta, Rabbi Musa wa Harun. Jadi masuk kepada ayat 121-122, yakni Tuhannya Nabi Musa dan Harun. Nah, kemudian qala Fir'aun, berkatalah Fir'aun, amantum bihi qabla an adzana lakum. Mengapa kamu beriman kepada Musa dan Harun sebelum aku berizin kepada kamu? Itu kalimatnya. Jadi Fir'aun marah tuh. Para penyihir, mengapa kalian tuh beriman kepada Musa dan Tuhannya padahal aku belum memberikan izin kepada kalian? Inna hadza lamakum makartumuhu fil madinah litukhriju minha ahlaha.
Sungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jadi berbaliklah Firaun kepada Nabi Musa, Musa, ini rencana busukmu ya. Kamu ingin mengusir kita penduduk Mesir ini. Ini kamu berencana busuk, ingin mengusir kami dari kedudukan kami. Gitu kata Firaun itu. Saking kepepetnya, karena dia berharap para penyihir itu mampu mengalahkan Nabi Musa, ternyata kalah. Maka Firaun tidak memiliki kemampuan apapun lagi. Kehebatan itu tidak ada. Maka kata Firaun, kamu melakukan tipu daya ya, selain berencana busuk untuk mengusir kami dari negeri kami. Kata Firaun begitu. Kemudian, la uqatti'anna 'aydakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Hei para penyihir, kamu sudah beriman kepada Tuhannya Musa, maka kami akan memotong kedua tangan kamu, wa arjulakum, dan tangan kamu dan kaki kamu, min khilafin, secara bersilang. Jadi kalian begitu, pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Jadi yang potong itu misalnya kanan, potong kaki kiri, namanya disebutnya min khilafin. Khilaf itu saling selisih. Jadi kata Firaun, kamu sudah beriman kepada Tuhan Musa sebelum saya perintahkan, sebelum saya izinkan, maka akibat dari perbuatanmu aku akan potong tanganmu secara tangan dan kakimu secara silang. Itu kalimat. Kemudian tsumma la usallibannakum ajmain, kemudian aku akan salib kalian seluruhnya. Itu kata Firaun. Kemudian jawaban daripada para penyihir, qalu inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, atau mereka menjawab, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi pasrah tuh para penyihir yang sudah beriman itu. Kemudian ketika diancam oleh Firaun akan dipotong kaki, tangan dan kakinya secara silang dan juga akan disalib, mereka jawabannya apa? Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Pasrah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi bahasanya itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dalam bahasa ini inna ila rabbina munqalibun, artinya sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Maka kemudian dilanjutkan, wa ma tanqimu minna, dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan illa an amana, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat itu datang kepada kami. Nah artinya ini, Firaun, saya memasrahkan jiwa dan raga saya kepada Allah. Kami yakin bahwa kami akan kembali kepada Allah. Dan kamu Firaun, kamu membalas dendam kepada kami, menghukum kami gara-gara kami ini beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Maka kemudian mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, ada di ayat berikutnya, wa tawaffana muslimin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Artinya ini doa kita. Jadi kalau misalnya kita ditimpa sebuah bencana atau diancam oleh orang, mau dibunuh, diancam untuk dihabisi, baca doa ini, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Jadi ketika padalan pengamalannya, misalnya padalan nih lagi jaga, tiba-tiba ada maling, ada penjahat yang ngancam, yang akan membahayakan baik diri padalan maupun apa yang menjadi tanggung jawab padalan, baca doa ini,
Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Tuh ingat tuh, coba baca Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Coba apalah? Coba ada saya. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Coba. Rabbana afrigh afrigh alaina. Rabbana afrigh alaina Ya, sabran wa tawaffana muslimin. Yang paling doain doa ketika kita dalam kondisi terancam segala hal, manusia kah, alam kah, dan sebagainya, sesuatu yang membuat kita takut, khawatir, maka baca doa ini. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ingatin berarti ayat 126 dari surat Al-A'raf, ya, 126 dari surat 126 dari surat Al-A'raf. Ingatin itu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Nah, ini doa yang diucapkan oleh para penyihir yang sudah beriman kepada Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika diancam ingin disalib, diancam ingin dipotong tangan dan kakinya dan kemudian salib, maka para penyihir ini kemudian berdoa, ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Maka dilanjutkan, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadharu Musa wa qaumahu, apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir ini, wahai Fir'aun? Kemudian dilanjutkannya adalah liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak, untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu. Ini provokatornya. Jadi tokoh-tokoh Fir'aun atau tokoh-tokoh pemuka-pemuka Fir'aun, kerajaan Mesir pada saat itu yang ada di Fir'aun, kemudian ngomong pada Fir'aun, hei Fir'aun, apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya melakukan kerusakan di muka bumi ini dan membiarkan atau meninggalkan kamu dan Tuhanmu? Itu kalimatnya, memprovokasi. Maka kemudian jawaban Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum, aku akan bunuh anak-anak laki mereka, aku akan bunuh anak laki-laki daripada umat Nabi Musa, yakni Bani Israel. Aku akan bunuh setiap anak laki-laki mereka dan aku akan biarkan hidup anak perempuan mereka. Wa inna fawqahum qahirun. Kemudian dilanjutkan, yakni sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Jadi sombongan Firaun ini, kan Nabi Musa itu ingin membebaskan Bani Israel. Datang ke Firaun tujuannya begitu, dan mengingatkan Firaun agar tobat, agar jangan sombong, agar dia beriman kepada Allah. Maka Nabi Musa menunjukkan mukjizat. Setelah Firaun kalah, maka kemudian kroco-kroconya pada jadi orang-orang yang berpengaruh dalam lingkup kerajaan Fir'aun, artinya para penasihat-penasihatnya, tokoh-tokohnya ada di lingkup kerajaan Fir'aun, memprovokasi, Fir'aun, kamu akan biarkan Musa dan umatnya melakukan kerusakan kepada tatanan masyarakat kita ini, di mana masyarakat kita sudah jelas Bani Israel jadi budak, kita jadi terhormat. Kamu akan merusak tatanan itu, membiarkan umat Musa itu sombong, merasa diri hebat.
dan mereka akan meninggalkan, tidak akan pernah menghormati kamu lagi sebagai raja. Itu kalimat provokasi itu. Jadi kalau kalimat kita kan kadang-kadang begitu, apa provokasinya. Maka kata Fir'aun, tidak, aku akan bunuh setiap anak laki-laki mereka, dan aku biarkan hidup anak perempuan mereka, dan kita dan aku dengan kekuasaanku berkuasa atas Bani Israil. Itu kalimatnya. Kemudian qala Musa liqaumihi, maka Nabi Musa kemudian berkata kepada kaumnya yang Bani Israil, ista'inu billahi wasbiru, mohon pertolonganlah kalian wahai Bani Israil kepada Allah dan bersabarlah. Innal arda lillah, sesungguhnya bumi ini milik Allah, yurithuha man yasha'u min ibadi, di mana diwariskan Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini ketika Fir'aun mengancam ingin membunuh anak laki-laki mereka dan membiarkan anak perempuan mereka yang Bani Israil, maka kemudian Nabi Musa berkata kepada Bani Israil, minta pertolongan kalian kepada Allah, bersabarlah. Kemudian ingat, bumi ini milik Allah, tidak usah takut, bukan milik Fir'aun, milik Allah bumi yang diwariskan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan itulah akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Kalimat begitu. Kemudian lanjutkan, qalu, siapa yang berkata? Kaum Nabi Musa yang Bani Israil berkata, udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Wahai Musa, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami, dan setelah engkau datang. Jadi seolah-olah nyalahin, seolah-olah. Kalau Bani Israil itu berkata, kami ini sudah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang, dan bahkan sesudah engkau datang. Qala, maka berkata Nabi Musa, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh. Maka Nabi Musa berkata, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu, yakni Fir'aun, dan menjadikan kamu khalifah di bumi. Fayanzura kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan yang akan kamu lakukan. Jadi kalimatnya ketika mereka mengeluh, ya Musa, kami ini sudah ditindas dari zaman dahulu, dari dahulu kala sebelum kau datang sekarang, dan penindasan itu berlanjut sampai sekarang, bahkan kau datang pun kami tetap ditindas. Kami tetap ditindas, tetap ingin dibinasakan, tetap dizalimi. Maka kemudian Nabi Musa menenangkan, tenang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan Fir'aun dan pasukannya, dan akan menjadikan kalian wahai Bani Israil merupakan khalifah. Khalifah itu artinya sebagai penguasa di muka bumi ini. Maka kita lihat bagaimana yang kalian lakukan untuk itu. Jika begitu, ini ucapan dari Musa kepada Bani Israil. Nah kemudian barulah masuk kepada ayat 130-nya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ats-tsamarat la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh Allah telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Jadi ketika mereka Fir'aun sudah ngancam,
kepada Nabi Musa dan umatnya yang Bani Israel, maka Allah mengirimkan azab kepada Fir'aun. Permulaan azab itu turunnya adalah dengan dijadikan atau ditimpakan kepada Fir'aun dan kaumnya hukuman, yakni mendatangkan kemarau yang panjang, bertahun-tahun tidak ada hujan, sehingga kemudian mereka kekurangan buah-buahan. Ini gak ada buah-buahan, gak ada yang tumbuh, pohon gak ada yang tumbuh, ya. Maka kemarau panjang bertahun-tahun ini menyiksa Fir'aun dan pasukannya, sehingga kekurangan gizi, kekurangan bahan makan. Hal ini adalah sebagai hukuman kepada Fir'aun karena sudah melakukan kejahatan dengan menzalimi Bani Israel, membunuh anak-anak laki-laki daripada Bani Israel dan membiarkan perempuannya hidup. Maka ini berjalan bertahun-tahun, Fir'aun membunuh Bani Israel. Setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang anak muda oleh disembelih, dipotong. Para penyihir dikisahkan mereka pun sudah dipotong tangan dan kakinya dari salib. Para penyihir itu, Nabi Musa tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena pasukan daripada Fir'aun banyak. Jadi Nabi Musa pergi meninggalkan tukang penyihir itu karena tidak ada kekuasaan bagi Nabi Musa. Maka para penyihir itu kemudian meninggal, tetapi mereka jadi syahid. Dan kemudian Fir'aun melakukan kezaliman, melakukan penindasan terhadap Bani Israel semakin menjadi-jadi. Jadi menjadi-jadi menindas Bani Israel, umat Nabi Musa. Akhirnya Allah memberikan hukuman dengan mendatangkan kemarau yang panjang bertahun-tahun terhadap Fir'aun dan pasukannya, Fir'aun dengan kerajaan, sehingga menjadi kerajaan yang kering, nggak ada pepohonan, nggak ada pohon yang tumbuh, nggak ada buah yang tumbuh. Nah ini yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Fir'aun sebagai hukum. Maka kesimpulan sementara nanti akan berlanjut. Yang pertama, bahwa ketika hidayah itu datang, siapapun orang itu, sejahat apapun manusia, ketika Allah memberikan hidayah, maka dia akan menjadi seorang hamba yang beriman, akan menjadi seorang hamba yang berpasrah diri, sebagaimana penyihir-penyihir Fir'aun ketika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni mukjizat Nabi Musa. Mereka beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, dan memasrahkan jiwa dan raganya kepada Allah, sampai kemudian mereka syahid dibunuh oleh Fir'aun. Tapi mereka tetap ikhlas, tidak kemudian merasa keberatan untuk dibunuh oleh Fir'aun. Itu luar biasa. Hadirkan dalam ibadah itu adalah keyakinan dan ketulusan. Apapun yang terjadi, kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita ini akan menghadapi musibah, bahwa kita ini pasti akan menemukan penjahat-penjahat yang berkuasa seperti sekarang, ya, banyak penjahat-penjahat yang memiliki kedudukan yang mulia, jadi pejabat, maaf ya, pejabat apapun, saya tidak menyebutkan jabatan, tapi Allah menjadikan para penguasa itu menzalimi kita umat Islam, ya kan? Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memohon pertolongan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, bersabar dalam hal itu. Kemudian yang paling penting adalah bahwa kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan umat Islam. Artinya kita saling menjaga. Itu yang kedua. Karena kita yakin bahwa kita punya seseorang yang maha, yang Allah, punya Allah, pemilik alam semesta ini. Maka jangan pernah takut dengan musuh-musuh kita. Ya, selama kita masih bersama Allah, maka insya Allah mati syahid, hidup mulia. Dalam ungkapan ulama disebut ish kariman au mut syahidan. Hiduplah engkau dengan kemuliaanmu dalam agamamu, dalam imanmu,
atau kau matilah dalam keadaan syahid. Nah ini yang terjadi pada saudara kita di Palestina. Nggak takut mereka dibombardir oleh Joy Israel, nggak takut mereka mati, karena matinya syahid. Ya kan, coba kalau dia televisi, walaupun mereka ditimpa rudal, rumahnya hancur, nyawanya melayang, mereka nggak takut, tetap tenang. Ya kenapa? Karena dalam prinsip kita umat Islam, hiduplah engkau dalam kemuliaan atau matilah syahid. Matinya syahid, hidupnya harus mulia. Itu prinsip umat Islam. Nah inilah yang terjadi kepada umat Nabi Musa, yakni Bani Israel. Mereka saat itu mampu mempertahankan keimanannya walaupun di tengah-tengah penindasan daripada Fir'aun. Nah itu sementara kesimpulan daripada apa yang kita kaji dari 121-130. Ada pertanyaan? Cukup ya, nanti akan disambung pada pertemuan berikutnya karena masih bersambung ya. Ya, shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.